Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalan nasa syu'ban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat tiada termada, banyaknya, besarnya, yang sangat luar biasa. Dan marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Kaunain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan para tabi'innya. Dan begitu pula kepada seluruh umat muslimin muslimat yang berada di muka bumi ini, lasiman wa khususon kepada jami' hadibatman wal hikmah ini. Dan semoga Allah selalu memberikan, mengabulkan, mewujudkan permintaan permohonan doa yang kita panjatkan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas kepada kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sukses iddarain, yakni di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dunia kita bahagia, dan di akhirat pun kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dimasukkan ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita mari berpikir di dalam adanya kisruh nasab. Perlu kita mengetahui dan perlu kita tahu, dan perlu kita gali, dan perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sepelekan, dan jangan sampai kita anggap masalah remeh. Na'udzubillah. Karena masalah ini adalah berkaitan dengan kesucian, keagungan, kemuliaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda orang yang suka mengaku keturunan Nabi. Ada tanda yang paling menonjol di antara mereka, yaitu adalah syarasyatul akhlak wa dana'atu tiba. Tanda orang yang mengaku cucu Nabi tapi mereka adalah bukan, yaitu adalah syarasyatul akhlak. Jelek akhlak, jelek budi pekertinya, jelek tingkah lakunya, jelek kata-katanya, dan wadana atau tiba, dan punya karakter
punya tabiat yang rendah, tidak suka menghargai orang lain, suka meremehkan orang lain, dan menganggap dirinya itu adalah hebat, menganggap dirinya itu mulia, menganggap dirinya itu besar, menganggap dirinya itu agung, dan melemahkan orang lain. Itu ciri mutlak yang disebut oleh salafus shalihin di dalam kitab Ar-Rasyail fi Ilmil Ansab. Sekarang kita lihat, sekarang kita menyaksikan ada klan di Nusantara ini yang mengaku dirinya adalah keturunan Nabi, tapi mereka suka merendahkan, menghinakan orang lain. Pribumi dihinakan, ulama-ulama kampung direndahkan. Bukan hanya direndahkan saja, suka dipaksa minta uang, suka dipaksa minta ini dan itu. Na'udzubillah. Bukan hanya sekedar kurang akhlak, rusak akhlak, jelek akhlak, rendah tabiat karakter, bukan. Tapi mereka suka memeras. Ini adalah tanda mutlak bahwa mereka itu adalah bukan cucu Nabi. Mereka itu adalah bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus cemburu, kita harus waspada, dan kita harus jaga nasab suci Rasulullah. Oleh karena itu, ada keterangan di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, yang bagi harus apa? Harus kita selalu waspada. Harus kita selalu menjaga, cemburu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah, dan harus kita teliti, benarkah mereka itu keturunan Rasulullah? Jangan kita diam saja. Kalau ada orang yang mengaku bahwa aku cucu Rasulullah, atau berani mengaku di tubuhku mengalir darah suci Rasulullah, waduh, harus kita teliti. Harus kita teliti. Karena ini adalah nasab suci Rasulullah. Kalau orang mengaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya, kelakuannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, itu adalah menghinakan, menginjak-injak harga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu orang-orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, orang-orang di luar Islam, akan menjelekkan Nabi besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena keturunannya adalah brengsek. Dianggapnya, padahal itu adalah bukan keturunannya. Makanya Nabi bersabda, waktu ditanya tentang fitnah Sarah, Nabi menjawab, dukhanula yakhruju bin tahti qadamain rajulin ahli baiti annahum yaj'amu minni laisa minni innama auli al-muttaqun. Keberadaan kekisuhan ini adalah karena disebabkan daripada ahli baitku, kata Nabi.
Mereka tidak segan-segan mengaku golongan dariku, tapi sebenarnya laisa minni, mereka itu adalah bukan bagian daripadaku. Karena para aulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwalah, orang yang mengikut syariat Nabi lah, itu adalah ahli bait Nabi. Oleh karena itu, kita harus waspada, kita harus curiga, kita harus seketat mungkin untuk mencegah, untuk membendung, untuk mewaspadai orang-orang yang mengaku keturunan Nabi sedangkan akhlaknya bejat, tabiatnya rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi yang kita lihat adalah mereka sulit untuk menerima kebenaran. Sebenarnya para habaib harus bersyukur, para habaib harus berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sekarang, karena ini adalah sudah 3 periode kejadian kisruh masalah nasab ini. Semoga sekarang jadi periode yang terakhir. Tidak ada lagi kisruh habaib setelah abad ke-20 ini. Selesai mutlak bahwa habaib adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di sini Al-Fakir sedih. Sedih. Kalau orang awam mempercayai, meyakini, menjadi budak para habib, Al-Fakir tidak begitu sedih, tidak begitu ironis, karena mereka adalah buta, tidak tahu. Yang Al-Fakir sangat sedihkan ini yang berpangkat ulama, berpangkat ustaz, berpangkat sarjana. Mereka ngotot mengakui, ngotot membela, bahkan mati-matian berani mengorbankan jiwa raga untuk membela Habib, bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menjawab pertanyaan Kiai Imaduddin. Sebenarnya bukan pertanyaan Kiai Imaduddin, pertanyaan para ulama salafus sholih, para ulama yang terdahulu yang kitabnya dibaca, diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawab dengan kitab. Jawab dengan kitab bahwa Ubaidillah itu adalah anak daripada Sayyid Ahmad. Buktikan kitabnya kitab apa? Jangan dijawab oleh framing-framing, fitnahan-fitnahan adu domba. Bangsa Nusantara diadukan, dibenturkan dengan bangsa Nusantara, sedangkan mereka ngumpet, naudzubillah. Kita bangsa Nusantara coba mikir. Kita diadu domba, kita dibenturkan dengan sesama. Tetangga dengan tetangga bermusuhan. Satu keluarga beda pendapat. Karena adanya ulah para habib ini. Yang paling dahsyat adalah para ulama yang mengaku ulama, para abuya yang mengaku buya, padahal dia bukan buya. Orang sekarang gampang untuk mengaku buya, tapi mereka sebenarnya belum level untuk menjadi buya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berpikir dan tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Sekarang yang dipareming Kiai Imad. Tidak mungkin seorang
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa memutuskan, bisa membatalkan nasabah Alawi. Tidak mungkin. Yang membatalkan ini adalah sekali lagi para ulama salafus sholih dari abad ke-3 sampai abad ke-9. 550 tahun para ulama salafus sholih menyatakan bahwa Sayyid Ubaidillah itu atau Ubaid itu adalah bukan putra Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad putranya hanya 3. Kitabnya dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Disebarkan, diberitahukan kepada umat yang belum tahu. Tapi geger-geger. Katanya imad membatalkan, naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, yang membatalkan bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi yang membatalkan adalah para ulama salafus sholihin dari abad ke-3 sampai abad ke-9. Kenapa? Ada kitab yang menyatakan bahwa itu adalah keturunan Nabi, yaitu Habib Ali Asyaklan di abad ke-9. Dia membuat kitab, menyusun kitab, menyantolkan leluhurnya kepada Sayyid Ahmad. Dijadikan bin Sayyid Ahmad, padahal bukan, tidak diakui oleh para ulama salafus sholih dulu. Na'udzubillah. Bisa kita nilai, bisa kita lihat, bisa kita prediksi dari kelakuan mereka. Mereka gancang marah. Mereka suka berontak. Masa itu keturunan Nabi? Kalau kita amati, kita perhatikan, mereka adalah sangat jauh daripada ajaran Nabi. Nabi bersabda, ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang yang munafik. Sedangkan orang yang munafik itu adalah tempatnya fidarkil asfal, finar. Tempat orang yang munafik itu adalah di dasar neraka. Siapa orang yang munafik itu? 3 tandanya, yaitu adalah apabila dia berkata suka bohong, apabila ia berjanji suka tidak tepat, dan apabila dia diamanati suka tidak jujur. Dulu ada orang yang mengatakan, sekarang semaraknya, ramainya, banyak orang yang mengaku Habib perlu tes DNA. Karena kalau dites DNA, darah dia kemana? Darah Nabi kemana? Tapi setelah dianjurkan, dipinta untuk tes DNA, malah mereka mengeluarkan haram tes DNA. Kata-katanya tidak benar, tidak jujur, tidak konsisten. Janjinya pun seperti itu. Na'udzubillah. Dan mereka sungkan untuk menerima kebenaran. Diberi puluhan kitab, diberi keterangan para cendekiawan, para ahli peneliti, tetap mereka tidak menerima kebenaran itu. Bahkan cenderung mereka merendahkan. Ahli genetik dia katakan ahli nila. Semua para ahli dihinakan, direndahkan. Para ulama salafus sholih direndahkan, dihinakan. Kiai Imad diperolok, dituduh begal nasab, padahal dia sendiri yang begal nasab itu. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita perhatikan.
perkataan mereka, yang dikatakan mereka, yang diperbuat oleh mereka jauh tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan suka marah, jangan jadi pemarah. Tapi mereka sangat cepat untuk mengeluarkan amarah. Na'udzubillah. Apa yang bisa kita contoh daripada mereka? Apa alasannya kita untuk bisa mengikuti mereka? Sedangkan nasab mereka pun salah. Pengakuan mereka pun bohong. Akhlak mereka pun tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Alasan apa kita harus mengikuti mereka? Alasan apa kita harus mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi? Tidak ada alasan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, mari kita berpikir. Baca sejarah. Lihat, dengarkan, rekam jejak mereka. Saksikan. Sekali lagi, dengarkan, lihatkan, rekam jejak kehidupan mereka. Sambil kita meminta hidayah kepada Allah, agar kita bisa mengatakan di dalam hati kita adalah, saya hakul yakin bahwa Habib itu adalah bukan durian Nabi. Sekali lagi, jangan kita bisa dibodohi. Jangan kita mau dijajah. Sudah ratusan tahun, sudah berabad-abad kita dijajah oleh orang-orang imigran. Udah sekarang kita bebaskan dari penjajahan ini. Sekarang pun kita sejatinya dijajah oleh klan imigran Yaman ini. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan berkahnya para ulama, para aulia, kita sudah banyak yang tersadarkan. Sudah banyak yang mendapat hidayah. Yang sudah banyak menyadari, mengerti, memahami bahwa Habib itu adalah bukan duriah Nabi. Ini adalah tidak akan terjadi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, sudahi permasalahan ini. Berhentilah polemik nasab ini. Sudah selesai. Sudah fikih bahwa Habib adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menganggap bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, yang meyakini bahwa Habib itu adalah dua Rasulullah, yang mempercayai bahwa Habib itu adalah cucu Nabi, maka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Lihat keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab. Sekali lagi, mari kita sadar. Ayo kita sadar. Ayo. Yang menamakan dirinya buya, yang menamakan dirinya ustaz, ayo. Berpikirlah, sadarlah. Berpikirlah, sadarlah. Meminta hidayahlah kepada Allah. Insya Allah, kitab-kitab yang dibaca, yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, insya Allah itu adalah benar. Kenapa? Karena 2 tahun lebih polemik nasab ini, tidak ada satupun yang mengaku buya, yang mengaku ulama, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi pada hakikatnya ini adalah pertanyaan para ulama salafus sholihin terdahulu, cuma dikatakan, dipublikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sekian, inilah yang bisa Al-Fakir katakan. Semoga menjadi pelajaran, menjadi sugesti, juga menjadi edukasi, terutama khusus kepada Al-Fakir sendiri, dan begitu pula kepada siapapun yang mendengar perkataan Fakir, perkataan Al-Fakir, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menerima, mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh Al-Fakir. Tentu pada akhirnya adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita meminta semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa menerima, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengerti, bisa memahami apa-apa yang diterangkan oleh para ulama salafus sholih dari abad ke-3 sampai abad ke-9, bahwa Said Ahmad tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah, yaitu yang diaku leluhur para Habib Alawi. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.